Semuanya siap. Gerak. Hormat, gerak. Jaga, gerak. Berdoa mulai. Tiga orang yang apa? Iya, Pak. Aplikelnya ada kabarnya nih? Tidak ada kabar, Pak. Yang kedua, Tia sakit. Izin. Sudah berapa hari? Hari. Muhammad Zikrul Aulia. Ini apa? Ada keterangan ya? Tiga orang. Mudah-mudahan teman kita yang sakit ya cepat sehatnya. Baiklah sekalian, sekarang kita mulai kembali materi kita. Minggu kemarin kita telah membahas mengenai pokok bahasan supaya masih ingat ancaman terhadap negara Republik Indonesia. Ya, Bapak ulas sedikit, siswa sudah memahami apa itu pengertian ancaman. Yang kedua, ancaman. Yang ketiga, ancaman dari dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Itu yang kita pelajari minggu kemarin, dan Bapak pun telah memberikan tugas kepada siswa. Ya, tugasnya ada dibuat semua, sudah ada. Nanti kita kumpulkan tugasnya ya. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada materi kita yang kedua. Itu materi kita yang kedua ini mengenai persatuan dan kesatuan. Itu menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat antara kesatuan Republik Indonesia. Menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu kita harus paham dulu apa yang maksud dengan persatuan dan apa pula yang dinamakan dengan kesatuan. Untuk memahami ini, Bapak ada nyanyi, ya, nyanyi yang diciptakan oleh Bapak Soeharto. Siapa yang masih ingat nyanyinya? Dari Sabang sampai ke Merauke. Apa semua nyanyinya nak? Ya, dari nyanyi nanti bisa kita simpulkan dan bisa siswa memahami apa yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan.
Bila kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Jadi ini adalah nyanyi apa? Nyanyi negara kita, karena negara kita ini adalah banyak pulau. Dalam pulau itu apa? Beraneka ragam suku bangsa. Suku bangsa ini antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Itulah NKRI. Sekarang Bapak minta pada siswa, Bapak kasih waktunya ada 5 menit. Siapa yang bisa membuat atau mengartikan makna dari nyanyi yang telah kita nyanyikan sebentar ini? Ya, silakan. Ditulis atau disampaikan? Oh, ditulis dulu. Setelah itu ditulis, baru nanti siswa sampaikan. Siapa yang bisa tepuk tangan dulu? Nah, ya, silakan Ardi. Apa makna dari nyanyi yang telah kita bawakan tadi? Ya. Jadi berdasarkan nyanyian yang telah nyanyikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa di awal kalimat menyatakan dari Sabang sampai Merauke roh Indonesia itu memiliki keanekaragaman baik suku, ras, agama, antar golongan maupun dan lainnya. Nah, hal tersebutlah timbulnya yaitu persatuan dan kesatuan oleh masyarakat Indonesia. Persatuan akan terjadi jika adanya perbedaan. Jika adanya kesamaan, maka itu tidak akan timbul rasa tersebut. Kemudian tidak hanya itu, pulau-pulau di Indonesia juga banyak. Nah, jadi dalam lirik lagu itu menyatakan menjejar pulau-pulau. Nah, dari pulau-pulau itu timbullah rasa persatuan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemudian pada akhir lagu kita dapat menyimpulkan bahwa aku berjanji padamu ini menyatakan kepada negara Indonesia, untuk selalu menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, bagus sekali. Jadi, makasih Ardi. Jadi itu makna yang terdapat dalam bait-bait nyanyi. Jadi nyanyi tadi dibacakan menjadi arti memiliki 3. Ya, apa itu yang 3? Yang pertama di awal, ya kan? Kita adanya keanekaragaman pulau-pulau yang ada, mulai di Sabang sampai Merauke, ya. Seperti ibaratkan ada Jawa, ada Sumatera, ya kan? Ada Kalimantan, ada Sulawesi. Nah, di masing-masing pulau itu kan beraneka ragam. Apanya beraneka ragam? Suku, agama, ya kan, adat. Nah, yang ketiganya dari kesimpulan Ardi tadi, satu kekuatan, tidak saling menyegokan. Ya, umpamanya suku dia yang paling wah, suku saya yang paling wah, agama saya yang paling wah, kan gitu. Adat istiadat saya yang paling wah. Tidak ada, semuanya saling bersatu memahami keanekaragaman. Itulah yang dinamakan dengan Indonesia. Bagus sekali. Mungkin ada lagi anak bapak yang ingin menyampaikan
yang telah dibuatnya tadi, kesimpulan atau makna dari bait nyanyi tadi. Ada nak? Ada? Ya, ada nggak Bapak yang bisa? Yang lainnya? Pak, siapa? Nah, silakan. Tadi, jadi dibaginya, ya kan? Walaupun kita antara satu pulau dengan pulau yang lain beraneka ragam, kita tetap satu. Itu modal yang membedakan negara kita dengan negara lain. Ada yang seperti itu. Keanekaragaman itu bisa dijadikan satu kekuatan. Tidak bisa siswa pahami itu, Bapak simpulkan seperti ini nak, di pengertian kesatuan itu. Keanekaragaman itu diibaratkan suatu komponen. Ini contohnya. Komponen-komponen ini yang mana? Nah, ini pulau, ya, pulau-pulau bisa. Ini suku bangsa bisa juga dari segi bahasa, adat istiadat dijadikan satu kekuatan. Dilindungi oleh yang banyak ini, dilindungi satu. Itulah yang dinamakan dengan persatuan dan kesatuan, utuh, bulat, tidak terpisah-pisah dan tidak terbagi-bagi. Walaupun demikian, tentu banyak ini faktor penghambat dan faktor pendorong dari persatuan kesatuan tadi. Ibaratkan dalam hidup ini tidak ada yang mulus-mulus, ya kan? Tentu ada gejolak. Walaupun demikian, Tuhan tetap bersama kita tetap bersatu. Walaupun rintangan-rintangan itu banyak dalam kehidupan kita. Nah, bisa dipahami nah, dari segi pengertian. Bisa ada pertanyaan, Bapak silakan. Ada rasanya yang ditanyakan? Nggak paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut dengan yang kedua. Tujuan dan fungsi negara. Ya kan? Tujuan dan fungsi negara, persatuan dan kesatuan. Ini ada yang telah mencari bahan ini di rumah? Sudah, Pak. Sudah. Ya, tujuan dan fungsinya ini terdapat dalam apa? Pembukaan undang-undang dasar. Alinea keberapa, Ardi? Alinea keempat. Nah, siapa yang tahu apa bunyi yang pertama? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua? memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat? Melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini yang telah kita baca setiap di sini ya. Setelah sudah tahu ini adalah tujuan negara Indonesia. Jadi tujuan dalam fungsi persatuan dan kesatuan. Sekarang Bapak jabarkan satu persatu. Sebelum Bapak mendengarkan nanti siswa dulu apa maknanya. Makna yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Siapa bisa memberikan apa maknanya di sana? Apa yang dilakukan oleh negara kepada siapa? Warga negara. Jadi ada objek, ada subjeknya. Nah, siapa yang bisa? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Ada nak? Nah, silakan Ardi. Jadi berarti Pak, ini melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi negara Indonesia ini melindungi seperti Bapak bilang tadi, melindungi warga negara Indonesia melalui aparatur keamanan seperti TNI dan Polri. Ya, jadi TNI, Polri, ya kan, ditambah dengan orang-orang yang terlatih. Itu dinamakan dengan melindungi. Ada yang melindungi kita. Dari apa dilindunginya? Aparaturnya. Yang tidak dari apa? Yang pertama TNI. TNI terbagi tiga. AU, AD, AR, ya, yang ada menjaga di laut, ya, udara dan darat.
Ditambah dengan apa? Kepolisian, ya kan? Contoh, kalau seandainya ada umpamanya kemalingan, ya kan? Ada penyakit keonaran, kemana kita melapor? Ke pihak kepolisian. Nah, bagus sekali, itu yang pertama. Yang kedua apa lagi nak? Memajukan kesejahteraan umum. Apa maknanya Pak? Siapa yang tahu apa maknanya? Anak bapak tahu maknanya? Memajukan kesejahteraan umum. Jadi negara menyediakan fasilitas apa yang disediakan negara? Umum. Contohnya apa? Jalan, ya, jembatan, apalagi rumah sakit. Nah, itu diberikan oleh siapa? Negara. Kepada siapa? Kepada warga negara. Ya kan? Yang ketiga. Ini. Apa maknanya di sana? Negara bersama mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia dengan melakukan beberapa program, salah satunya program wajib pendidikan 12 tahun. Ya, wajib pendidikan 12 tahun, 9 tahun, ya, sampai ke perguruan tinggi. Apa gunanya? Supaya tidak ada warga negara ini yang tidak bisa menulis, membaca, ya enggak, berhitung, alias buta huruf. Ya, sebab banyak nak di negara kita ini ibu-ibu kita yang tidak bisa membaca, menulis, berhitung. Ya, karena apa? Karena tidak mengenyam pendidikan. Itu yang namanya wajib. Ya. Oleh sebab itu fasilitas diberikan. Sekolah, biarlah sekarang kita bisa memilih sekolahnya nak. SMP, SD, SMA, SMK. Yang terakhir. Apa maknanya itu? Apa maknanya? Melaksanakan ketertiban dunia. Ini berhubungan dengan apa ini? Dengan dunia internasional. Ya, apa maknanya di sana? Adanya hubungan kerjasama. Siapa masih ingat bentuk kerjasama ada berapa? PBB. Ada bilateral. Yang pertama apa? Regional. Ya, sudah regional apa lagi? Bilateral dan multilateral. Ada 2 negara. Ada dalam kawasan. Contohnya Asia negara, ASEAN ya. Kalau yang multi itu banyak negara dalam kawasan PBB. Ikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hubungan dengan luar negeri itu berdasarkan politik luar negeri Indonesia apa namanya? Bebas dan aktif. Bebas itu apa? Kita bebas melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara manapun dunia ini. Dengan catatan apa? Saling menguntungkan dan tidak ikut campur tangan urusan intern yang suatu negara. Ya, dulu nak dunia ini dibagi 2 waktu perang dunia dulu. Ada blok barat, ada blok timur. Nah, kita tidak memihak pada blok barat dan tidak pula memihak pada blok timur. Berarti apa? Kita netral. Dinamakan negara kita lah negara yang tergabung dalam non-blok. Tidak memihak pada blok barat dan tidak memihak pada blok timur. Nah, paham nak? Paham? Sekarang kita akan berlanjut untuk diskusi. Mengenai apa? Mengenai faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Ya, jadi silakan siswa catat. Nanti akan Bapak bagi siswa ke kelompok. Nah, tugas siswa adalah membuat satu permasalahan dari yang pertama pengertian, yang kedua dari tujuan dan fungsi. Paham maksudnya? Contoh dari situ pengertian. Persatuan dan kesatuan adalah ya,
adanya keanekaragaman yang ada di negara kita dijadikan satu kekuatan utuh, bulat, tidak terpisah-pisah dan tidak terbagi-bagi. Ya. Dari uraian tadi bisa kita lihat apa yang kita lihat? Beraneka ragam suku namanya. Agama. Ada nggak permasalahan yang timbul antara suku? Nah, siswa buat di sana apa permasalahan antara suku? Nah, setelah itu siswa cari apa solusinya, apa jalan yang terbaik supaya ini jangan sampai terjadi. Nah, itu kalau untuk pengertian siswa buat di 5 buah. Udah. Sedangkan untuk tujuan dan fungsi sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Paham kan? Paham? Nah, Bapak bagi siswa ke kelompok. Kelompoknya, dah hitung ya. 1, 4, 1, 2. Udah. Untuk kelompok 1 dengan nomor lotnya 1. Untuk kelompok 2 nomor lotnya 2. Untuk kelompok 3 nomor lotnya 3. Untuk kelompok 4 nomor lotnya 4. Nah, kita sekarang mulai diskusi. Setelah itu nanti kita akan mempresentasikan apa yang telah siswa buat berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok 1 sana, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita akan mulai diskusi kita, ya. Kelompok mana yang ingin tampil dulu? Kelompok 1. Ya, silakan. Nanti di sini, Pak. Ya, di sana aja, menghadap pada teman-temannya. Ya, silakan. Ya, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbicara di depan ini untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Ali Fajar sebagai moderator pada hari ini. Kemudian ada teman-teman saya yaitu Laura Delviani, Dinia Yunanda Putri, dan Ihsan Emrozi. Nah, untuk pembacaan soal akan saya serahkan kepada Laura, disilakan. Buatlah permasalahan sebanyak 5 buah melalui pengertian kesatuan dan kesatuan dan permasalahan dari tujuan dan fungsi kesatuan dan kesatuan serta solusi. Adanya perbedaan antara penggunaan bahasa satu dengan bahasa yang lain. B. Adanya tindakan membanding-bandingkan bahasa yang satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan pertentangan. C. Pelecehan terhadap
adat istiadat yang tidak disukai. D. Merendahkan suatu suku dengan suku yang lainnya. E. Adanya pertentangan dan pemaksaan terhadap agama. Permasalahan dari tujuan dan fungsi persatuan dan kesatuan. 1. Adanya agresi dan perperangan yang dilakukan oleh negara lain. 2. Terjadinya kerosotan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. 3. Adanya suatu golongan yang bodoh dan mudah tertipu daya. 4. Mengasingkan diri dan tidak mau berbaur dengan negara lain. Buatlah solusi dari permasalahan tersebut. 1. Saling memahami dan menghargai pengguna mazhab yang lain. 2. Menganggap bahwa semua bahasa yang berbeda adalah faktor kedalaman persatuan. 3. Berperilaku baik terhadap adat yang lainnya. 4. Menjadikan suku-suku yang berbeda itu adalah sama. 5. Memberikan kebebasan orang lain untuk memilih agamanya. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan atau persangkaan dari teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk dari hasil kelompok 1 tadi, Bapak akan menyimpulkan ya, ada sedikit yang perlu diperbaiki. Yang pertama, siswa membaginya. Siswa buat dulu pengertian persatuan dan kesatuan. Setelah itu baru di bawah apa permasalahan yang timbul. Dari uraian di atas, dari pengertian di atas, dari pengertian di atas, permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut. Yang pertama mungkin dari segi bahasa, banyaknya yang saling ejek antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Solusinya adalah 1, 2, 3. Yang kedua, seperti itu. Lanjut dengan yang keduanya, tujuan dan fungsi persatuan dan kesatuan. Yang pertama, apa fungsinya? Tujuannya melindungi segenap bangsa Indonesia. Apa permasalahan yang timbul? Buat. Setelah itu baru di bawah solusi apa yang akan diambil. Nah, seperti itu diskusinya. Dah. Ya. Baik. Untuk kelompok berapa lagi yang kita ambil? Kelompok 2. Ya. Nah, silakan kelompok 2. Diperbaiki kembali ya. Untuk kelompok 1. Itu sudah sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah mempersilahkan saya berdiri di sini untuk kami menyampaikan hasil diskusi kami. Yang beranggotakan saya sendiri, Melani Putri Armani, Pira Rosanti, Khairul Nasri, dan Irman Lesmana. Kemudian kami akan mendiskusikan mengenai mencari permasalahan dari pengertian, tujuan, dan fungsi beserta solusinya. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Pira. Kepada Pira, silakan. Permasalahan dari segi pengertian, Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau, sehingga seringkali terjadi pemisahan wilayah atau perebutan kekuasaan oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, berteman dan bergaul hanya dengan satu suku atau agama saja. 3. Tidak
menghormati apabila ada agama lain yang melakukan ibadah dan adatnya. 4. Keberagaman masyarakat Indonesia sehingga menyebabkan perbedaan pendapat, paham, dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. 5. Tidak menghargai budaya dan suku lainnya. Solusinya itu sebagai warga Indonesia yang memiliki ragam budaya, agama, ras, adat, istiadat yang berbeda, sebaiknya kita harus saling menghargai dan menghormati, baik dari segi agama, menghargai agama lain dalam beribadah, berteman dengan tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, agama, dan saling bermusyawarah apabila ingin mengambil suatu keputusan, sehingga tidak akan terjadi perbedaan pendapat dan perpecahan antara satu sama lain di Indonesia. Yang kedua adalah permasalahan dari segi tujuan. Permasalahan dari segi fungsi. Yang pertama adalah adanya pencurian ikan dari negara lain di wilayah Indonesia. Yang kedua adalah penyelundupan seperti narkoba, minuman keras maupun obat-obatan lainnya. Yang ketiga adalah masuknya budaya asing ke Indonesia seperti gaya berbusana dan sikap. Solusinya adalah sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menjaga wilayah Indonesia dari ancaman yang dapat membahayakan NKRI dengan perwakilan dari aparat seperti Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara, dan kepolisian lainnya, sehingga keselamatan Indonesia menjadi terjaga. Sekianlah saya kembalikan kepada Nilai. Kemudian pengertian persatuan dan kesatuan dan tujuan dan fungsi persatuan dan kesatuan yang akan dibacakan oleh Irman. Oleh Irman, silakan. Adapun pengertian persatuan dan kesatuan adalah sebagai berikut. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-4, persatuan adalah gabungan antara ikatan, kumpulan, dan sebagian beberapa bagian yang sudah bersatu perserikatan serikat. Kemudian tujuan yang akan saya bacakan sendiri yaitu dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945 alinea keempat terdapat tujuan persatuan dan kesatuan, yaitu seperti melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan materi dari yang kami sampaikan? Ada kelompok 3 yang bertanya. Kelompok 4. Ya, dapat. Nah, silakan Ardi, kelompok 1. Assalamualaikum. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai mengenai hal mencuri ikan tadi termasuk permasalahan.
Karena saya masih kurang paham, silakan dijelaskan. Terima kasih. Jadi kedua, pada hidup atau mencuri pada di Indonesia. Pertanyaan yang diberikan oleh Adi. Seperti yang saya jelaskan, adanya pencurian ikan dari negara lain ke wilayah Indonesia. Itu termasuk tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus melindungi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah saudara Adi merasa paham atau ada teman-teman lain yang ingin menambahkan? Saya selaku ahli budaya yang bertanya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Melani pihak kelompok kedua. Jadi seperti itu ya, saya paham. Terima kasih. Terima kasih. Balas kuadrat. Oke, sekianlah hasil diskusi kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hanifah Divina, dan teman saya kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang permasalahan yang muncul dari pengertian dan fungsi serta tujuan dari persatuan dan kesatuan. Poin pertama yaitu permasalahan yang timbul dari pengertian persatuan dan kesatuan, yang akan saya bacakan sendiri. Pengertian persatuan dan kesatuan itu adalah berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Jika dikaitkan dengan bangsa Indonesia yang majemuk yang memiliki beragam suku, agama, ras, antar golongan, dan budaya, maka hal ini dapat menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Contoh permasalahannya adalah masalah di bidang suku. Contohnya, timbul sikap atau perilaku sukisme, yaitu sikap yang menganggap suatu suku lebih baik dari suku lainnya. Solusi untuk masalah ini adalah antar sesama suku harus saling menghargai perbedaan yang ada. Contohnya, dalam kegiatan pentas seni yang menampilkan kesenian dari masing-masing suku di Indonesia, sebagai rakyat Indonesia yang baik, kita harus menghargai persatuan dan kesatuan dari setiap suku yang ditampilkan. Yang kedua, masalah keberagaman agama. Contoh permasalahannya adalah mengucilkan suatu agama tertentu yang dianggap minoritas di suatu wilayah. Cara penyelesaiannya adalah menghargai setiap agama yang ada secara tidak berlebihan. Contohnya, tidak mengganggu kegiatan keagamaan dari agama lain. Yang ketiga, masalah ras. Contoh permasalahannya adalah masalah ini tentang penampilan fisik seseorang. Solusinya adalah tidak mengejek teman yang penampilannya berbeda dari kita. Permasalahan selanjutnya adalah permasalahan terkait antar golongan masyarakat. Contohnya adanya kesenjangan sosial antar masyarakat di Indonesia, yaitu antara golongan atas, menengah, dan bawah. Cara penyelesaiannya adalah memberikan pelayanan yang sama pada setiap golongan masyarakat. Permasalahan terakhir yang terkait dengan pengertian persatuan dan kesatuan adalah permasalahan budaya. Contoh permasalahan ini adalah menganggap sebuah tradisi dari suatu budaya tidak wajar atau aneh. Cara penyelesaiannya adalah saling menghargai dan mempelajari budaya lain dari masing-masing daerah. Untuk permasalahan yang berdasarkan tujuan dan fungsi dari persatuan dan kesatuan akan dibacakan oleh Desi dan Heru. Kepada Desi dipersilahkan.
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksudnya itu, negara menjamin keselamatan seluruh rakyat Indonesia melalui adanya perlindungan dari TNI dan Polri. Contoh permasalahan, ketika terjadi tindakan kriminal, kita berhak melapor ke pihak berwajib. 2. Memajukan kesejahteraan umum. Maksudnya, negara berusaha memajukan kesejahteraan setiap wilayah dan daerah di Indonesia. Contohnya, dengan penyediaan fasilitas umum seperti jalan, jembatan. Permasalahan terkait yaitu tidak merantanya pembangunan fasilitas dan infrastruktur di tiap daerah. Solusinya itu dengan upaya pengadaan berbagai infrastruktur di setiap daerah. Contoh lainnya yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Solusinya adalah dengan membuka lapangan pekerjaan agar mengurangi pengangguran. Permasalahan selanjutnya akan disampaikan oleh Heru. Kepada Heru dipersilakan. Masalah selanjutnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara mengupayakan agar setiap warga atau rakyatnya agar terhindar dari kebodohan seperti tidak bisa baca tulis atau buta huruf. Contoh permasalahannya adalah banyaknya rakyat yang belum bisa baca tulis karena tidak mempunyai pendidikan karena faktor tertentu. Solusinya, pemerintah memiliki program 12 tahun wajib belajar dan memberikan beasiswa kepada sekolah dan lain-lain. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara menjamin seluruh kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia. Contoh permasalahannya adalah adanya beberapa TKI yang dianiaya di negara lain. Penyelesaiannya, negara Indonesia menuntut keadilan bagi TKI-nya terkena masalah dengan negara lain. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, kami tutup penyampaian diskusi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri Irawani, Asifah Yuni, dan Fuji Ramadhani. Baiklah, hasil presentasi kami akan dibacakan oleh Fuji. Pengertian persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk. Indonesia memiliki ratusan suku, bangsa, bahasa maupun adat istiadat dengan ribuan pulau dan jumlah penduduk yang besar. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, edisi ke-4, persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya. Beberapa bagian yang sudah bersatu, perserikatan, serikat, pengertian kesatuan berarti perihal satu, keesaan, sifat tunggal satuan. Selanjutnya dibacakan oleh Asifah Yuni. Permasalahan yang timbul dari persatuan dan kesatuan. 1.
Adanya perbedaan bahasa, ras, agama, suku, dan golongan yang membuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terpecah belah. Solusinya adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghargai satu sama lain supaya tidak terjadinya perpecah belahan antara perbedaan di Indonesia. 2. Terjadinya ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak merata dan pembangunan ekonomi. Solusinya adalah pemerataan ekonomi dan pembangunan oleh pemerintahan oleh pemerintah. 3. Kurangnya toleransi dalam kehidupan beragama. Solusinya adalah walaupun kita berbeda agama, kita harus saling menghormati agama lain dan memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadahnya. 4. Saling membanding-bandingkan teman. Solusinya kita berteman dan bergaul tidak membeda-bedakan suku, agama, dan bahasa agar tidak terjadi perselisihan dengan teman. 5. Tidak ada ingin mengikuti kegiatan masyarakat bersama, pemeluk agama, ras, suku, dan lain-lain. Solusinya mengikuti kerja bakti atau kerja bakti sosial, memperingati HUT kemerdekaan RI, melakukan kerja bakti tanpa membeda-bedakan suku, agama. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nada? Tidak ada, tutup. Baiklah, kami akan menutup. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk membawa kita. Baiklah, tadi siswa telah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing kelompok. Jadi ada yang sudah pas nampak Bapak, ada yang belum, ada yang perlu diperbaiki kembali ya. Jadi yang belum sesuai dengan apa yang telah kita minta, jadi tolong siswa perbaiki kembali. Nah, Bapak simpulkan dari segi diskusi kita hari ini, jadi siswa sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan. Jadi persatuan dan kesatuan itu bersatunya beberapa komponen menjadi satu, utuh, bulat, tidak terpisah-pisah dan tidak terbagi-bagi. Walaupun di sana masih banyaknya di antara kita gejolak-gejolak yang tidak ingin bersatu, ya begitu. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki sikap ini ditanamkan dalam diri kita masing-masing sebagai generasi muda. Semua perbedaan yang ada itu dijadikan sebagai suatu kekuatan di dalam negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan dan fungsi persatuan dan kesatuan. Nah, ini terdapat dalam preambul pembukaan UUD 1945. Apa tujuannya? Melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, semuanya ini sudah disediakan oleh negara kepada warga negara. Ada pamio atau kata-kata yang bijak. Jangan ditanya apa yang telah diberikan negara kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang telah diberikan negara kepadamu atau warga negara. Kalau negara sudah semaksimal mungkin memberikan kepada kita, tapi kita bagaimana aktivitasnya? Umpan baliknya gimana? Contoh, belajar. Apakah kita sudah belajar dengan semaksimal mungkin atau belum? Ya, tanyalah dalam diri kita masing-masing. Jadi ini materi kita kali ini ya, mengenai analisis faktor penolong dan faktor penambah persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh siswa pada ini. Nah, bagi yang sudah nanti dikumpulkan ya, bagi yang belum silakan diperbaiki. Untuk materi kita minggu depan, ya, siswa cari di rumah mengenai manfaat atau kegunaan daripada persatuan dan kesatuan. Arti penting dari persatuan
dan kesatuan. Kita minggu depan akan diskusi kembali. Siswa cari apa-apa saja arti pentingnya persatuan kesatuan bagi warga negara Indonesia. Bisa dipahami nak? Sampailah untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Bapak cukupkan sekian dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira teman diskusinya disiapkan. Dan disiapkan ketua. Siap, gerak. Bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya silakan boleh pulang. Terus hati-hati di jalan ya. Iya, Pak. Hati-hati, Pak.